Sebagai manusia tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Semakin banyak bergaul, semakin banyak kemungkinan berbuat kekhilafan, kesalahan. Hanya orang-orang yang tidak pernah bergaul dengan manusia yang tidak berbuat kesalahan. Tetapi itu tidak terpuji dalam ajaran Islam. Di antara sekian ayat yang mengajarkan pada kita untuk mengukur diri kita apakah sudah sampai kepada pribadi muttaqin atau belum. Di dalam surah Ali Imran 133 135 Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa ciri pokok daripada karakter orang-orang yang muttaqin. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan hendaklah kamu semua berbondong-bondong, berlomba-lomba. Kemana? Ila maghfiratin, kepada ampunan. Wa jannatin, dan kepada surga. Maksud berlomba-lomba kepada surga dan kepada ampunan adalah berlomba-lomba kepada amal yang bisa menghantarkan kepada ampunan dan surga Allah. Karena ampunan dan surga itu adalah buahnya, adalah hasilnya. Maka yang diperintah oleh Allah, berlombalah kalian mengejar ampunan dan surga. Tiada lain adalah berlomba mengamalkan, melaksanakan amalan-amalan yang menghantarkan pada ampunan Allah dan surganya Allah. Uiddat lil muttaqin, Allah sediakan surga itu untuk orang-orang bertakwa. Lalu Al-Quran menjelaskan di antara ciri-ciri dan di antara tanda-tanda utama orang yang meraih martabat ketakwaan. Yang pertama kata Al-Quran adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal qadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang pertama adalah ukuran daripada ketakwaan seseorang, kepeduliannya terhadap sesama yang diwujudkan, dibuktikan dengan yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Gemar untuk berinfak, bersedekah, baik dalam keadaan lapang maupun keadaan susah dan sulit. Kenapa Al-Quran menyebutkan dalam keadaan lapang, dalam keadaan sulit? Kalau orang dalam keadaan lapang bersedekah, berinfak, maka akan dikatakan, pantas saja dia banyak bersedekah, karena dia lapang rizkinya, luas rizkinya. Pantas saja dia banyak berinfak, karena lapang dan berlebihan hartanya. Tapi akan menjadi luar biasa ketika seseorang bersedekah, berinfak, justru di saat dia pun sedang membutuhkan. Kita semua saudaraku kaum muslimin banyak menghadapi kesusahan dan kesulitan pribadi, keluarga, lingkungan, bahkan bangsa dan negara. Tetapi jangan lupa bahwa di tengah kesulitan kita ada saudara kita yang lebih sulit daripada kita. Kalau kita sakit, ada yang lebih sakit dari kita. Kalau kita menderita, ada yang lebih menderita daripada kita. Tengoklah saudara kita di Palestina. Kalau anak-anak kita di sini ada yang tidak kebeli baju, ada yang tidak kebeli makanan bergizi, ada yang tidak kebeli mainan yang menyenangkannya. Saudara-saudara kita di Palestina, anak-anak bukan hanya tidak kebeli baju, tidak kebeli pakaian, tetapi memang baju pakaian itu tidak ada. Karena mereka hidup dalam bayang-bayang maut, kekejaman penindasan Israel. Maka Al-Quran menyebutkan di antara karakteristik orang muttaqin, ia senantiasa memikirkan bagaimana kesulitan orang lain, sehingga mendorong dirinya menjadi pribadi yang dermawan. Yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal qadiminal ghaidh. Kita bangsa Indonesia patut bersyukur, bergembira, berbahagia. Sebagai karunia dari Allah, kita diciptakan bangsa yang paling dermawan di dunia. Sehingga banyak survei dari lembaga-lembaga dunia, termasuk dari PBB sendiri, lembaga kemanusiaan PBB, mencatat Indonesia adalah negeri muslim paling dermawan di dunia. Bayangkan kita ini bukan negara kaya, kita masih negara berkembang. Tetapi penghimpunan dana kemanusiaan, penghimpunan infak, sedekah, bantuan terhadap bencana-bencana di dunia, kita adalah bangsa yang paling kompak, paling gotong royong, paling besar menyumbang. Termasuk kepada bangsa Palestina.
Kalau negara-negara Arab membantu mereka dengan banyak sumbangan, karena memang mereka negara yang kaya. Dan yang membantu adalah langsung pemerintahnya negaranya. Di Indonesia sebaliknya. Bantuan resmi dari pemerintah sedikit sekali, kecil sekali dibanding dengan bantuan dari rakyat bangsa Indonesia. Maka tidak heran kalau bangsa Palestina begitu terkesan dan mencintai rakyat Indonesia. Mereka menganggap bangsa Indonesia lebih daripada sekedar saudara muslim, tapi laksana saudara kandung mereka sendiri. Itulah kebanggaan saudara kita bangsa Palestina terhadap rakyat Indonesia. Dan semoga ini menjadi cerminan daripada bahwa kita kaum muslim Indonesia adalah lebih takwa daripada bangsa-bangsa yang lain di dunia, insyaallah. Yunfikuna fis sarai wa dharra wal qadiminal ghaidha, orang yang mampu mengendalikan marah. Orang muttaqin bukan berarti tidak marah, tidak punya emosi, tidak pernah tersinggung. Kalau orang dilecehkan, dihina, diejek, tidak pernah tersinggung, dia bukan orang bertakwa, tapi orang yang mati rasa. Tapi orang muttaqin, dia tersinggung, dia marah, namun dia mampu mengendalikan, memanage kemarahan itu, sehingga tidak ditumpahkan dalam bentuk yang salah kaprah, tidak dituangkan dalam bentuk kemarahan yang merusak, tetapi kemarahan yang positif. Maka Islam tidak mengharapkan orang marah, orang benci, orang tersinggung, tetapi bagaimana dia mampu mengendalikan, sehingga dia tidak dikendalikan oleh kemarahan, tapi kemarahan dikendalikan menjadi perlawanan yang positif, yang baik. Banyak sekali kerusakan hidup karena orang melakukan tindakan di atas kemarahan. Maka kemarahan tidak boleh menghilangkan akal waras. Kemarahan tidak boleh menghilangkan kejernihan berpikir. Itulah orang-orang yang muttaqin, yaitu wal kadhiminal ghaidh, mampu mengendalikan emosi. Wal afina 'anin nas, yang ketiga adalah memiliki sifat pemaaf terhadap sesama. Sebagai manusia tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Semakin banyak bergaul, semakin banyak kemungkinan berbuat kekhilafan, kesalahan. Hanya orang-orang yang tidak pernah bergaul dengan manusia yang tidak berbuat kesalahan, tetapi itu tidak terpuji dalam ajaran Islam. Ada orang mukmin soleh, tapi tidak pernah bergaul dengan orang lain, maka tidak lebih baik di sisi Allah dibanding orang mukmin yang banyak kekeliruan karena banyak bergaul dengan orang lain. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'min alladzi lam yukhalitin nas wa lam yasbiru ala adahum. Orang mukmin yang banyak bergaul dengan orang lain, lalu ia sabar atas gangguan-gangguan mereka, kesalahan-kesalahan mereka, lebih baik di sisi Allah daripada orang mukmin yang tidak pernah bergaul sehingga tidak pernah berbuat salah dengan orang lain. Inilah rumus kehidupan dalam Islam. Karena Allah menghendaki orang-orang mukmin menjadi contoh di lingkungannya, maka ia harus banyak bergaul, menjadi tipe orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Ta'ala, agar menular kebaikan kepada saudaranya. Itulah orang mukmin sebagai para da'i ilallah dengan segala perbuatannya. Maka yang ketiga, wal afina 'anin nas, pemaaf kepada kesalahan-kesalahan manusia. Bukanlah orang yang memaafkan karena dia tidak mampu melawan. Bukanlah orang yang memaafkan membiarkan kesalahan orang lain, tetapi hatinya menyimpan dendam. Tetapi memaafkan yang sebenarnya justru di saat dia mampu melawan, dia menghindari melawan karena tidak ada gunanya melakukan pembalasan. Orang yang pemaaf bukan berarti dia membiarkan kesalahan orang lain, tetapi di hatinya dia menyimpan dendam. Tetapi pemaaf itulah membiarkan kehilapan orang lain dan memohonkan ampun kepada Allah. Karena itulah Al-Quran mengatakan, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka dan mohonkan ampunan. Maka derajat pemaaf yang tertinggi bukan hanya memaafkan secara lisan, berjabat tangan, tetapi di hatinya menyimpan dendam. Namun pemaaf yang sebenarnya adalah melupakan kesalahan orang lain dan memohonkan ampunan kepada Allah. Itulah setinggi-tinggi pemaaf. Itulah sifat Rasulullah. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka dan mohonkan ampunan. Inilah pemaaf yang tertinggi,
yaitu sampai orang yang berbuat salah pun didoakan. Ma'asal muslimin sidang rahimani wa rahimakumullah. Dan yang keempat, firman Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat orang-orang muttaqin, di antara buah ketakwaan itu adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Orang-orang takwa adalah orang-orang yang apabila mereka berbuat kesalahan atau menzolimi diri sendiri, lalu ingat kepada Allah, segera beristighfar, bertaubat memohon Allah. Berbuat salah tapi mudah bertobat, itulah ciri orang yang bertakwa. Tidak pernah menganggap perbuatan dosa itu hal sepele. Maka siapa yang menganggap sepele dosa, berarti dia telah terkena sifat nifaq, sifat fasik. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud mengatakan, al-mu'minu yara dunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yaqau alaihi. Orang mukmin itu adalah orang yang punya perasaan dalam jiwanya. Jika berbuat dosa itu seakan-akan dia duduk di bawah gunung yang tinggi, yang besar, yang gunung itu akan jatuh meletus menimpa dirinya. Saking takutnya pada dosa. Wa amal fajiru, adapun orang pendosa, wal fasiku, orang fasik, yara dunubahu, melihat dosanya itu kadubabun yamuru ala anfihi. Orang yang fasik, kata Rasulullah, memandang dosa itu seperti lalat yang lewat ke depan hidungnya. Apa yang akan kita lakukan kalau lihat lalat lewat ke hidung? Yang paling ditepis, menganggap sepele. Tetapi orang mukmin akan memandang dosa seperti gunung yang akan meletus dan dia sedang duduk di sampingnya, akan segera lari kepada Allah untuk memohon perlindungan, ampunan. Itulah dengan bertaubat. Maka orang muttaqin ada orang yang senantiasa bertaubat. Rasulullah mengatakan, tubu ilallah, bertobatlah pada Allah. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi mi'ata maratin fil yaum. Banyaklah bertobat istighfar pada Allah, kata Rasulullah. Aku beristighfar bertobat pada Allah 100 kali itu dalam setahun, itu minimal. Itu baginda Rasulullah. 100 kali dalam sehari. Maka tentu saja umatnya harus lebih banyak daripada itu. Dan yang terakhir, Al-Quran menyebutkan di antara buah atau ciri orang-orang bertakwa adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang kelima, dari ukuran ketakwaan seseorang adalah setelah dia tahu bahwa yang dilakukan itu keliru, dia menyadari itu salah, ia tidak terus-menerus dalam kesalahan tersebut. Maka untuk mengukur diri kita, jiwa kita, pribadi kita dengan parameter atau ukuran-ukuran yang disebutkan oleh Al-Quran ini, kita akan mengetahui apakah saum Ramadan kita telah berbekas kepada jiwa kita, apakah kita semakin peduli terhadap sesama, apakah kita semakin kuat mengendalikan hawa nafsu, semakin pemaaf, dan semakin mudah bertobat, dan semakin jauh daripada kemaksiatan. Kalau itu yang kita rasakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang-orang yang meraih ketakwaan. Dan terakhir, ma'asyiral muslimin sidang rahimani wa rahimakumullah. Ketakwaan yang Allah perintahkan pada kita itu bukanlah untuk orang lain, apalagi untuk Allah, karena Allah tidak membutuhkan ketakwaan manusia, tidak membutuhkan amal saleh manusia. Tapi Allah menghendaki dengan manusia bertakwa adalah kebajikan untuk dirinya. Maka Al-Quran mengatakan, wa may yashkur fa inna ma yashkur li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur pada Allah, syukur itu bukan untuk Allah, tetapi untuk dirinya. Dan siapa yang ingkar kepada Allah, keingkarannya pun tidak merugikan Allah, karena Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Maka kebajikan takwa yang kita lakukan itu hakikatnya adalah kebaikan diri kita. Maka Al-Quran mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang mewujudkan ketakwaan kepada Allah, maka buahnya dari takwa itu, orang tersebut akan senantiasa diberi jalan keluar oleh Allah dalam segala kesulitan hidup. Kita setiap manusia pasti menghadapi kesusahan. Tidak ada orang yang lepas
lepas daripada cobaan, ujian, kesulitan dalam hidup ini. Apapun yang dialami oleh seseorang itu, pasti di dalamnya ada kesulitan, kesusahan. Maka Allah janjikan, wa may yattaqillah, siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah selalu memberikan jalan keluar, solusi dari kesusahan itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki kepada orang tersebut dari jalan yang dia tidak duga-duga, dia tidak perhitungkan. Dan kalau ketakwaan itu telah menjadi budaya hidup suatu kaum, sudah menjadi tradisi kehidupan suatu bangsa, maka bukan hanya jalan keluar bagi tiap pribadi itu, tapi Allah akan turunkan keberkahan kepada negeri dan bangsa itu. Sehingga Al-Quran mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalaulah suatu penduduk negeri beriman bertakwa kepada Allah, kami akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Maka takwa bukan sekedar meraih surga di dunia, di akhirat nanti, tetapi Allah akan memberikan keberkahan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, sidang id rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang baik ini. Semoga kita semua dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang berhasil menjalani ibadah saum Ramadan, sebagai orang